أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda, maka yang sudah dibahas kewajibannya karena itu adalah perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib, dan wajibnya ini adalah sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Yang sebagaimana dalam surat Al-Imran yang pernah kita bahas pula, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yang mereka walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan berbuat fahisyah, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka langsung yang meminta ampun kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa ya kecuali Allah Ta'ala. Itu bagian dari rentetan surat Al-Imran mulai dari ayat 133, 134 dan 135. Yang ayat tersebut tentang sesegaranya meminta ampun kepada Allah itu di ayat 135, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka sesegera mungkin ingat kepada Allah dan meminta ampun. Ya, Allahumma ja'alna mimman istaghfara wa mimman taba Allahu alaihi. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Ya, adapun di kitab Riyadhus Shalihin, di sini kita mulai ke hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya. Setelah menyebutkan ayat dan juga menjelaskan tentang wajibnya taubat ini dari ayat-ayat yang disebutkan, maka tiba saatnya di sini menyebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW tentang istighfar dan taubat. Ya, di sini kenapa disebutkan istighfar dan taubat? Karena dalam beberapa dalil itu istighfar dan taubat digabungkan. Ya, siapa yang beristighfar adalah bertaubat. Yaitu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, di ayat yang sudah berlalu di surat Hud ayat 3. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, dan ya bertobatlah kepadanya. Ya, demikian juga di hadis pertama dari hadis tentang taubat, bab taubat, hadis pertama, atau kalau diurutkan itu dari hadis pertama dari babul ikhlas, itu hadis ke-13 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan, rawahul Bukhari. Ya, kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, inni la astaghfirullah, ya sesungguhnya aku benar-benar, di sini adalah lamu taukid bagi yang belajar bahasa Arab. Selain penekanannya itu pada kata ini itu maksudnya adalah sesungguhnya aku. Ini menunjukkan penekanan. Ya, karena dalam bahasa Arab contohnya misalnya al-yaumu matar, ya hari ini hujan. Itu beritanya datar. Ya, belum ada penekanan. Tapi kalau ditambahkan innal yauma matar, sungguhnya hari ini hujan, berarti ini untuk menghilangkan keraguan dan menekankan berita benar-benar hari itu apa? Hujan. Kemudian ditambahkan lagi pakai lamu taukid. Itu kalau yang baca hadisnya gitu, itu ada ini sama la astaghfiru. Ya, ada la-nya la, bukan la panjang, bukan la astaghfiru, tapi la astaghfiru. Itu la pendek, itu namanya lamu taukid yang tujuannya juga menekankan. Berarti ada dua penekanan. Ya, berarti ini fungsinya kalau dalam bahasa Arab dari sisi balaghah, selain untuk menegaskan dua kali bahwasanya berita ini sangat-sangat penting, juga untuk menghilangkan keraguan bagi orang yang menyangka benar apakah Rasulullah beristighfar dan bertaubat sehari 70 kali.
Ya, dengan lafaz ini hilang sebenarnya. Ya, keraguan itu hilang. Sebagaimana tadi kita sebutkan al-yawmu matar, hari ini hujan. Tapi kalau innal yawma matar, sungguhnya hari ini hujan, yaitu beritanya lebih menekankan lagi. Ditambahkan lagi innal yawma lamatar, sungguhnya hari ini benar-benar hujan. Ya, belum lagi ditambahkan lagi wallahi, berarti berapa penekanan? 3. Ya, Rasulullah bersumpah demi Allah, itu sudah sangat menekankan beritanya, gak mungkin dusta, gak mungkin bohong. Ditambahi ini, ditambahi lamu tauhid, berarti 3 kali penekanan. Seharusnya orang yang mendengar ini keraguannya hilang dan sangat-sangat membenarkan dan yakin karena dia Nabi adalah as-shadiqul masduq, yang benar dan yang benar ucapannya, yang dibenarkan ucapannya, tidak mungkin berdusta. Ini makanya di sini kalau tadi ungkapannya wallahi innal yauma lamatar, ya demi Allah sungguhnya hari ini benar-benar hujan turun. Ya, berarti orang yang mendengar ini enggak ragu sama sekali. Jadi juga kita mendengar sabda Nabi ini, ya enggak ragu sama sekali berita yang beliau sampaikan, ucapan beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berkata dengan hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar berita ini benar adanya, beliau juga melakukannya, mengamalkannya, dan tugas kita adalah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kita diminta secara tidak langsung, selain beliau di sini mengabarkan saja, kan di sini tidak ada kata-kata atau fiil, kata kerja untuk perintah. Rasulullah hanya mengabarkan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ya, demi Allah, 1 kali penekanan, inni sungguhnya aku 2 kali, la astaghfirullah, benar-benar bertaubat kepada Allah, benar-benar beristighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari itu aktsar min 70 marrah. Yang lebih banyak, lebih dari 70 kali. Ya, ini secara sekali lagi lafadznya belum ada perintah. Lalu mana yang menunjukkan perintah digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, baik dari ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin, ya semuanya itu menggunakan fi'il amr, ya fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Istaghfiru, tubu, itu fi'il amr. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun di surat An-Nur, itu fi'il amr. Ya, kemudian di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu, itu menggunakan fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah, dan perintah ini menunjukkan wajib, dan sifat kewajibannya ini adalah fauran, sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Ya, kemudian ditunjang dengan hadis yang kedua, ya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Ya, sehingga paslah semakin menekankan, semakin menguatkan bahwasanya perintah untuk banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yang hukumnya ini wajib, dan wajibnya adalah fauran, sesegera mungkin. Karena Nabi mengatakan ya ayyuhan nas, ya semua manusia, bukan ayyuhalladzina amanu lagi. Ya, tapi semua manusia diminta untuk tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Sudah kita bahas, ya, taubatan nasuha maksudnya dengan penuh penyesalan, dengan meninggalkan dosa itu, kemudian dengan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan dengan penuh keikhlasan, dan dilakukan tobatnya itu sebelum kata-kata atau sebelum waktu-waktu yang terlambat untuk bertobat, yaitu sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa itu di kerongkongan. Maka ketika semuanya terpenuhi, insya Allah Allah akan mengampuninya, menerima tobat, dan diminta untuk beristighfar kepada Allah, meminta ampunan. Dan istighfar ini maknanya adalah thalabul maghfirah. Ya, thalabul maghfirah maknanya adalah agar Allah menutupi dosa-dosa kita, karena di antara nama Allah adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu adalah maknanya menutupi dosa-dosa kita di dunia, tidak ada yang tahu, dan juga memaafkannya, memberikan ampunan, tajawuz anis sayyi'at wal khati'ah, yaitu ketika di dunia ditutupi, diampuni, kemudian di akhirat tidak dihukum, atau di dunia tidak ada efek buruk dari dosa-dosa yang dilakukan. Makanya adalah
keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Siapa yang beristighfar dan bertaubat, maka Allah akan secara umum maknanya yaitu Allah akan menutupi dosa-dosanya di dunia, tidak ada yang tahu. Kemudian juga Allah tidak menghukumnya di dunia dengan tidak ditimpa musibah, hukuman, azab di dunia, ya, dan juga tidak dihukum ya di akhirat, tidak diazab di akhirat sehingga dihisab dengan hisab yang mudah. Walaupun semuanya itu adalah biidznillah, bimasyiatillah. Mungkin bisa jadi walaupun sudah beristighfar, Allah akan memberikan ujian musibah yang sebagai sarana penghapus dosa-dosanya, dan itu bagian dari kebaikan. Karena di antara kebaikan adalah Allah menyegerakan azab-azab hukuman bagi hambanya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa, tidak ada dosa sama sekali. Ya Allah, demikian juga makna istaghfiru, minta ampun, adalah seperti dari kata maghfirah yang artinya dari kata mighfar. Mighfar itu dalam bahasa Arab maknanya adalah alat pelindung kepala yang digunakan untuk berperang. Ya, sehingga dengan thalabul maghfirah Allah melindungi kita dari hukuman-hukuman, efek-efek buruk dari dosa-dosa kita di dunia maupun di akhirat. Makanya tidak ada ruginya orang yang banyak beristighfar. Ya, dia maafkan oleh Allah, tidak dihukum, ya, tidak diberikan azab, ya, tidak ditimpakan azab, dimaafkan dosanya, dan itulah keutamaan yang sangat besar. Maka adalah kita yang banyak-banyak merutinkan melafazkan istighfar, ya, sehari 70 kali atau bahkan 100 kali lebih. Ya Allah, ya, jadi jelas dari dua hadis ini digabungkan, ini menunjukkan bagaimana perbuatan Nabi SAW, ya, bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya sehari digabungkan berarti 100 kali. Ya, apa penjelasannya? Kita sebutkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Syarah Riyadhus Shalihin. Telah melalui, beliau menyebutkan tentang dalil wajibnya bertobat, sudah jelas dari ayat surat An-Nur ayat 31, kemudian juga surat Hud ayat 3, ya, dan juga surat At-Tahrim yang sudah kita baca, ditambah dengan hadis ini, ya, maka kedua hadis ini menunjukkan, ya, akan penekanan lagi, semakin kuat lagi perintah untuk beristighfar dan bertaubat. Yang tadi sudah kita sebutkan lafadznya tubu, ya, tubu wastaghfiru, itu menggunakan fi'il amr yang menunjukkan perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib, dan wajibnya ini adalah fauran, sesegera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda. Maka dengan dikumpulkan dua dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka semakin menekankan lagi, ya, bahwasanya istighfar taubat itu semakin kuat perintahnya, dan juga semakin menekankan perintahnya, dan semakin wajib lagi. Ya, kenapa? Karena ditunjang lagi dengan sumpah Nabi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah. Berarti ini menunjukkan, ya, menunjukkan kewajiban yang sangat. Dan ditunjukkan pula bagaimana Nabi bukan hanya berbicara, tapi beliau juga mengamalkannya, mencontohkannya. Dan inilah yang hendaknya yang diamalkan oleh para dai, para doa, ya, terutama kita yang bergerak di dunia dakwah, ya, teringat dengan firman Allah Taala, ya, di surat As-Saff, ya, qala Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau wahai orang beriman mengatakan sesuatu perkara yang engkau tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya? Kabura maqtan 'inda Allah, sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, yaitu engkau mengatakan namun engkau tidak mengerjakannya. Ini, ya, sebagai para duat, para dai, para pengajar, para guru, ya, itu adalah bagian dari cambukan, ya, karena agar kita mendapatkan barokah dan juga mendapatkan kebaikan, maka adalah menjadi orang-orang yang mengatakan, memerintahkan, dan juga mengamalkan. Dan itulah yang terbaik, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain di surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan, ya, dan tidak ada perkataannya lebih baik, tidak ada perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah
menyuruh kebaikan, menyeru untuk beribadah kepada Allah, mengajak-ngajak untuk kepada Allah, dan wa amila sholihan, dan juga dia beramal soleh. Maka bukan hanya umdu, na'udzubillah, apa yang umdu, ya ngomong doang, tapi juga diamalkan. Ya, dan itu ya membuat kita ya semakin bersemangat untuk mengamalkan sesuatu, karena dengan begitulah ya ilmu itu akan barokah. Ya sedikit tapi diamalkan itu lebih baik, lebih barokah daripada buahnya hanya sekedar koleksi, dan itu kelak akan menjadi hujah yang menyerang kita, bukan membela kita. Na'udzubillah. Ya, kita lanjutkan di sini. Jadi dengan digabungkan dua dalil, ya, baik dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka perintah tentang taubat ini semakin kuat, ya, semakin menekan dan semakin wajib. Ya, dan sini ada beberapa faedah yang dikatakan dari hadis tadi, dua hadis tadi, bahwasanya Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali atau bahkan 100 kali. Apa faedahnya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa fi hadzaini al-haditsaini dalilun ala wujubi taubah. Ya, dari dua hadis ini menunjukkan wajibnya bertaubat. Ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya, mana bentuk perintahnya? Ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Ya, lafadznya mirip dan sama memang dengan lafadz yang ada di Al-Qur'an. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu dari kata taba yatubu taubatan, ya. Taba yatubu taubatan, kemudian tub kalau satu orang, kalau dua tuba, ya, kalau banyak jamak tu. Ya, if'al itu bertobatlah kepada Allah. Wahai manusia, ya, bertobatlah kepada Allah. Fa idza tabal insanu ila rabbih hasala bidzalika faidatain. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa faedah ketika seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini taubat yang namanya taubatan ya nasuha, bukan taubat-taubatan hanya di mulut saja, cuma di mulut doang, tapi tidak ada penyesalan, tidak ada meninggalkan dosa, tidak ada berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya, tidak ada tekad kuat untuk meninggalkannya. Maka ini hanya omong doang, dan ini namanya permainan, namanya menghina Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan. Ini faedah pertama yang disebutkan ketika seorang bertaubat ya kepada Allah taala, ini adalah bentuk imtitsalu amrillahi wa rasul. Ya, bentuk bagaimana seseorang itu memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Imtitsalu awamirillah maksudnya adalah memenuhi panggilan Allah, yang memenuhi perintahnya sebagai bentuk sami'na wa ata'na, itu imtitsalu awamirillah. Ya, kita mengiyakan, mendengarkan, mengiyakan dan mengamalkan, itu namanya imtitsal. Yaitu mewujudkannya, mengamalkannya dari perintah Allah dan Rasul. Dan ketika seorang ada perintah dan larangan, kemudian dia sesegera kalau itu perintah dilakukan, kalau itu larangan ditinggalkan, maka itulah kebaikan yang sangat. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa'ala imtitsali amrillahi wa rasulihi tadur sa'adatu fid dunya wal akhirah. Ketika seorang mengijabahi, ya, sami'na wa ata'na, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, ya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka disitulah letak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dan ini pembahasannya melebar nih, kalau kita gabungkan dengan pembahasan yang lain tentang kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Salah satunya sebabnya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ayat. Ya, di antaranya adalah kalau kita ingin melihat contoh yang paling mudah adalah surat An-Nahl ayat 97. Ayatnya jelas, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, berarti namanya amal soleh berarti imtitsalu awamirillah wa imtitsalu awamiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beramal soleh berarti memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasulnya, baik laki-laki dan perempuan,
baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan iman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Ya, penghidupan yang baik berarti sa'adah, berbahagia di dunia dan lebih-lebihnya di akhirat. Maka di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan adalah apa? Ya, melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah mengatakan demikian, sudah sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, sami'na wa ata'na. Dan itulah seorang mukmin sikapnya, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan itulah namanya takwa. Dan itulah yang kita latih di Ramadan ini. Ingat ya, kita masih di Ramadan ini. Ramadan belum selesai. Ya, bahkan puncak-puncaknya, ya puncak-puncaknya habis-habisan ini di 10 hari terakhir, walaupun lelah, capek, ngantuk dan sebagainya. Nah, ini kita mengejar semuanya berlomba-lomba. Karena Nabi pun dicontohkan yastahidu fi Ramadan ma la yastahidu fi ghairi. Beliau Nabi SAW itu sangat bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang berbeda dengan kesungguhan di bulan yang lainnya. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, namun beliau masih sangat bersungguh-sungguh mencari keutamaan 10 hari terakhir, khususnya Lailatul Qadar, dan itu semuanya tidak dipilih malam-malam ganjil. Ya, apalagi ini 2 versi, ada yang Rebo, ada yang Kamis, berarti tiap hari sudah. Ya, ini kita kena, mereka ganjil. Kita ganjil, mereka kena. Ya udah semuanya aja. Ya, makanya semuanya adalah sirrun min asrarillah. Semuanya adalah rahasia di antara rahasia Allah. Maka kesimpulan dari penjelasan para ulama, man ahyal laila, siapa yang menghidupkan malam seluruhnya tanpa dibeda-bedakan ganjil genap, pasti dia insya Allah mendapatkan ya keutamaan malam Lailatul Qadar sesuai dengan kadar ibadahnya. Ya, makanya di sini kita ingatkan jangan sampai lupa meniatkan sejak maghrib, karena itu sudah tenggelam matahari terbenam. Ya, kemudian itu adalah awal mula malam. Maka semoga kita niatkan maghrib sholatnya, sholat sunnahnya, zikirnya, ya, dan juga sholat isyaknya, sholat sunnahnya, sholat tarawihnya. Kemudian di situ ada tilawahnya. Semoga itu bertepatan dengan Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada, lebih baik bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau diubah ke tahun menjadi 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun, berarti lebih baik lagi. Berarti bisa lebih dari itu, tergantung keikhlasannya, sami'na wa ata'nanya, imtitsal wa awamirilnya itu. Ya, jadi menunjukkan kesediaannya, ya, sediko dawuhnya itu. Apa ini bahasa Jawanya? Ya, begitu gerak cepatnya. Apa ya? Ya, yaitu kesediaannya untuk mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengar, kemudian saya amalkan. Jadi kesungguhannya untuk mengamalkan hal itu. Maka sekali lagi diniatkan mulai dari pada maghrib sampai seterusnya amal-amal ibadah itu, entah sedekah, ya, entah itu zikir, entah itu tilawah Al-Quran, entah itu doa, semoga bertepatan dengan malam ya Lailatul Qadar. Ya, ada yang mungkin menghidupkan malam seluruhnya. Ya, seterusnya, atau mungkin dibagi-bagi, ya, tidur sejenak, bangun lagi, tidur lagi, dan seterusnya. Intinya ahya lailahu wa shadda mizarahu wa aiqadha alahu. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika datang 10 hari terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian shadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Itu bukti atau isyarat atau kiasan dari meninggalkan istri-istri, bukan satu istri, tapi istri semuanya. Ini semuanya ditinggalkan. Dan juga aiqadha alam, dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam tadi. Ini maka sekali lagi, siapa yang menghidupkan malam-malam sekali terakhir ini dengan ibadah, insya Allah dia kebagian atau dapat bagian dari malam Lailatul Qadar, tergantung jumlah dan kuantitas dari ibadahnya tadi. Maka semakin banyak ibadah di 10 hari terakhir dalam Ramadan, maka itulah yang semakin besar keutamaan atau semakin besar kesempatan mendapatkan malam yang Lailatul Qadar. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini kita lanjutkan sekali lagi, kebahagiaan itu ada pada mengijabahi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini disebutkan banyak, yang diantaranya kita nukilkan beberapa ucapan para ulama. Sekali lagi dari ya
penjelasan-penjelasan para ulama yang menunjukkan bahwasanya orang yang semakin taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan larangannya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kita ambil salah satu di antaranya dari Syekh Abdul Nasani rahimahullah, beliau mengatakan imtithalu amrillah wa qabuli wasiyatihi allati fiha sa'adatud dunya wal akhirah. Ketika seorang mengijabahi, memenuhi, mengamalkan samina wa ta'na dengan perintah dan menerima wasiat Allah, maka disitulah letak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalilnya mana? Tadi salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik, yang thayyibah, dan itulah sa'adah, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Demikian juga perkataan ulama yang lain, as-sa'adatul abdi atau min alamati sa'adatul abdi muwafaqatu sunnah fi af'ali. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah muwafaqatu sunnah, menyesuaikan dengan sunnah semua perbuatan-perbuatannya. Salatnya disesuaikan dengan sunnah, zikirnya disesuaikan dengan sunnah, bacaan Qur'annya disesuaikan dengan sunnah, sedekahnya, semua amal solehnya disesuaikan dengan sunnah, dan itulah letak kebahagiaan. Karena itu bagian dari mengamalkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi itu bagian dari memenuhi dua syarat diterimanya amal soleh. Syarat yang pertama ikhlas, yaitu imtitsalu awamirillah. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, imtitsalu awamiri Rasulullah SAW. Yang dua-duanya itu adalah syarat diterimanya ibadah, dan dua-duanya itu adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Maka siapa yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka adalah dia sesegera mungkin melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan hendaklah seorang mukmin tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Ketika sudah ada Allah dan Rasulnya mengatakan ini, jangan cari jalan lain, jangan cari alternatif lain. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah sepatutnya seorang mukmin laki-laki dan juga perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini enggak boleh, ini boleh. Tidak sepatutnya ayyakuna lahumul khiyar. Tidak sepatutnya bagi laki-laki dan perempuan tadi di hatinya itu ada pilihan lain. Enggaklah, kayaknya belum enggak tepat ini. Atau malah milih ucapan selain Allah dan Rasulnya, atau mengikuti perasaannya, atau mengikuti akal pikirannya. Maka tidaklah sepatutnya ketika sudah ditetapkan perintah itu atau perkara itu dari Allah dan Rasulnya demikian, maka enggak ada pilihan lain. Dan wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, sangat nyata. Berarti ini maksudnya adalah dalil akan kebahagiaan itu dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan kecelakaan, kebinasaan, kegelisahan itu dengan menentang perintah Allah dan Rasulnya. Karena wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti sebaliknya, siapa yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dia dapat petunjuk, di atas petunjuk, dalam naungan petunjuk, dalam taufik, berarti dia dalam kebahagiaan, dalam kehidupan yang bahagia. Wallahu a'lam. Itu jadi itu faedah pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dengan mengikuti, dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, itulah tanda kebahagiaan, dan disitulah benar-benar puncak kebahagiaan seseorang. Hatinya itu akan lapang, hatinya itu akan longgar, hatinya itu akan bahagia. Kenapa? Sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini di momen puasa seperti ini adalah kita bermuhasabah. Ketika kita merasakan bahagia dengan ketaatan,
berartilah tanda keimanan kita. Ketika kita biasa-biasa saja, ketika luput dari perintah, biasa-biasa saja, nggak ada perasaan gelo, nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan ketunnya, biasa-biasa saja, ini bahaya. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, man sa'atuhu sayyi'atuhu man sa'atuhu sayyi'atuhu wa sarrathu hasanatuhu fadzalika mu'min. Siapa yang keburukannya itu membuat dia gelisah dan ketaatannya itu membuat dia bahagia, senang, maka itulah seorang mukmin. Jangan dibalik. Ya, maka di momen Ramadan ini adalah kita merasakan kebahagiaan benar-benar dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Gak peduli itu yang wajib, yang sunnah, kita kerjakan semuanya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang tidak kita lihat apakah itu haram, yang makruh atau bahkan syubhat, semuanya kita tinggalkan. Dengan itulah seseorang akan benar-benar merasakan yang bahagia. Kemudian yang kedua faedahnya adalah al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yatubu ila Allah fil yawmi mi'ata marrah, yakni yaqulu atubu ila Allah, atubu ila Allah. Ya, faedah yang kedua di sini adalah kita mencontoh ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan tadi yatubu ila Allah, ya, yaitu beliau mengatakan inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti beliau benar-benar istighfar dan bertaubat, minta ampun, minta pelindungan ya agar tidak dihukum ya dari efek pengaruh dari dosa-dosa, dan minta dimaafkan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kita diperintahkan secara tidak langsung untuk mencontoh Nabi, karena kita juga diperintahkan di surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah jika kalian mengaku mengklaim mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dengan sebab mengikuti sunnah, Allah mencintai kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan itulah sekali lagi kebahagiaan. Ya, maka semakin bersih seseorang, maka akan semakin mudah mengikuti sunnah. Tapi kalau hatinya itu na'udzubillah kotor, buruk, banyak hawa nafsunya, dia akan sulit mengikuti sunnah. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan manhaj. Jadilah, ini kita sebutkan nih, jadilah seorang ahli bid'ah kecuali dia membenci ya ahli sunnah. Itu sudah sunnatullah. Ya, tidaklah seorang ahli bid'ah yang perbuatannya itu ya dilumuri atau dengan campuran-campuran bid'ah, pasti dia akan membenci sunnah, entah membenci hadisnya atau membenci orang yang melakukan sunnah, dan itu pasti. Ya, tidaklah di dunia ini dari ucapan kaum salaf seorang ahli bid'ah kecuali dia yubghidu ahli sunnah, pasti dia membenci ahli sunnah. Ya, karena itu bertolak belakang. Makanya semakin bersih seseorang itu akan semakin mudah mengamalkan sunnah, dan itulah yang kita harapkan dari hati kita ketika yaitu taat kepada Allah, berubudiyah. Kalau ubudiyahnya benar, maka dia akan dengan mudahnya mengikuti sunnah, dan itu memang ya kewajiban kita. Yaitu ini. Kemudian dikatakan di sini penjelasannya, taubat di sini benar-benar Nabi mengatakan atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syaratnya menyesal, meninggalkan, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Ya, bertekad kalau itu hubungannya dengan manusia, kalau hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, maka dia harus meminta maaf, meminta keridhaannya yang sudah berlalu pembahasan. Di sini diingatkan taubat di sini la budda fiha min sidqin. Taubat di sini harus benar-benar dengan kejujuran. Ya, bentuk kejujuran taubat yaitu nasuh yang murni itu adalah tadi kita ulang-ulang lagi, menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan hanya sekedar atubu ilallah di lisannya saja, tapi hatinya masih pengen, ya, masih merencanakan nanti ulangi lagi. Kalau ada kesempatan, ya, melakukan lagi, tidak. Ya, bahkan masih melakukan hal-hal yang haram. Ya, karena taubat yang sebenarnya itu adalah yang seperti tadi yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 105, walam yusirru ala ma fa'al, tidak terus-menerus melakukan ya apa yang dia lakukan tadi berupa perbuatan fahisyah dan perbuatan zalim. Ya, dia segera ingat kepada Allah, mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam dosa-dosanya tadi. Ya, maka bukanlah taubat ini hanya atubu ilallah fi lisan, di lisannya saja.
sedangkan anggota tubuhnya terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka yang seperti ini fa inna taubatahu la tanfa'. Maka yang seperti ini taubatnya enggak bermanfaat sama sekali. Maka dikatakan bal innaha asbah ma takunu bil istihza'i billahi azza wa jalla. Na'udzubillah. Bahkan yang seperti ini seorang yang qomat kamit astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi balik lagi astaghfirullah wa atubu ilaih, yang masih melakukan dosa lagi astaghfirullah wa atubu ilaih, hanya ucapannya saja, ya, ucapannya lisan saja, tidak ada pengamalannya dari hati, dari anggota perbuatannya, maka ini sama dengan, bahkan mirip, ya lebih tepatnya itu seperti istihza billah. Ya, apa itu istihza? Ya, mengolok-olok Allah, ya menghina Allah, mencela Allah, merendahkan Allah. Ya, ibaratnya dicontohkan di sini, kalau ada seseorang bermuamalah ini sesama manusia, dia berjanji begini tapi mengingkari, dia berkata begini tapi bertolak belakang, maka ini seperti ngejek. Itu kalau hubungannya dengan Allah, walillahil matsalul a'la, dan Allah yang memiliki sifat yang lebih mulia lagi. Maka kalau itu sesama manusia saja itu merupakan penghinaan, ini apalagi ya antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Dan ini banyak dicontohkan. Nah, yang sudah berlalu diulangi lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, seperti seorang bertobat dari riba. Misalnya, saya bertobat dari riba tapi masih bergelut dalam dunia riba, maka ini sama dengan mengejek Allah, ya menghina Allah, belum bisa berlepas diri benar-benar. Maka siapa yang bertobat dari sebuah perbuatan dosa dan maksiat adalah dia menyesali, meninggalkan sejauh-jauhnya, enggak mudik sama sekali, ya bahkan enggak berinteraksi sama sekali, enggak melihat, enggak memegang, dan bahkan enggak menyentuh, dijauhlah sejauh-jauh. Itulah namanya taubatan nasuha. Bahkan kalau ada kelompok, komunitas, teman-teman yang itu menggiringnya kembali terjatuh dalam perbuatan tersebut, janganlah dijauhi juga. Karena itu bagian dari ya taubatan nasuha. Ya inilah para jamaah dirahmatullah taala. Jadi beberapa faedah yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW bukan hanya berkata namun juga berbuat. Dan itulah yang dikatakan tadi di surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan dia juga beramal saleh. Ya, maka adalah kita bukan hanya qaulun wa qaulun, tapi juga amal. Bukan hanya ucapan saja, namun juga harus ada amal perbuatannya. Kemudian faedah berikutnya dari faedah dua hadis ini, ya hadis pertama dan kedua dari bab taubah, Syekh menjelaskan wa fi hadainil haditsaini dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ibadatan lillah wa huwa kadzalik fa innahu akhshana lillah wa atqana lillah wa a'lamuna billah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia hamba Allah yang paling besar ibadahnya kepada Allah, yang paling getol ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Dan memang begitulah keadaannya beliau Nabi SAW, yang dikatakan pernah ditanya, ya Rasulullah, ya engkau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang, tapi kenapa engkau masih salat malam? Ini bahkan masih i'tikaf, ya masih mengejar malam Lailatul Qadar. Bahkan diriwayatkan, ini juga cambukan buat kita semuanya, jadilah Nabi datang ke Madinah, tiba di Madinah, selama di Madinah berapa tahun? 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, maka sungguh aneh kalau ada yang mengatakan i'tikaf enggak penting. Ya, Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya telah lalu dan akan datang, bahkan dijamin masuk surga, itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf ketika beliau di Madinah. Ya, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling getol ibadahnya, paling sungguh-sungguh ibadahnya, padahal sudah ada jaminan. Lalu bagaimana dengan kita? Jaminan gak ada, dosa bertumpuk, dan masih santai-santai. Maka yang tadi kita sebutkan, jangan sampai kita menghalangi diri kita sendiri untuk beriktikaf mungkin full 10 hari, ya seterusnya tidak keluar-keluar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka sehari semalam. Kalau nggak bisa lagi, malamnya doang. Kalau nggak bisa lagi, ambil beberapa malam atau ambil beberapa jam di waktu-waktu 10 hari terakhir. Nggak peduli itu ganjil genap, mungkin sejam 2 jam duduk di masjid beriktikaf. Ya, itu
yang dikatakan oleh para ulama, karena makna itikaf itulah luzumul masjid fi ta'atillah, yaitu berdiam diri di masjid untuk ibadah, bukan tidur, bukan pindah tidur, ya, tapi baca Quran, zikir, istighfar, ya, bukan tidur loh, itu namanya pindah turun, ya, pindah tempat tidur. Saya itikaf di mana? Masjid, ngorok semua. Itu bukan, tadi kan niatnya saya tidur biar kuat. Bukan, contoh Nabi ya beribadah. Jadi namanya itikaf adalah luzumul masjid fi ta'atillah, fil ibadah. Berdiam diri di masjid, ya, tujuannya adalah untuk ibadah, ya baca Quran, ya istighfar, ya muhasabah, ya merenung. Ya merem nggak apa-apa, tapi jangan ketiduran. Ya silakan. Ya sedekah, ya semuanya. Ya sekali lagi, jangan halangi kita untuk mendapatkan kebaikan bagian tadi. Walaupun sekali lagi yang afdal, yang sempurna adalah full 10 hari, ya 10 hari 10 malam. Kalau tidak bisa maka ambil bagian-bagian hari-hari yang mungkin bisa full, atau malam-malam semuanya dihidupkan, atau kalau nggak bisa full dari malam ya maghrib sampai subuh, yang mungkin jam-jam ya tarawih kita niatkan bisa iktikaf. Diam diri sejenak, nggak langsung pulang, atau pulang nanti balik lagi ke masjid, dan begitu seterusnya. Ini walaupun di situ ada banyak khilaf para ulama, apakah hal itu diperbolehkan? Ya sekali lagi dijelaskan oleh para ulama, itu bagian dari iktikaf secara umum. Yang intinya apa? Tidak menghalangi diri kita untuk mendapatkan kebaikan, khususnya di malam-malam sebuah hari terakhir. Ya, kemudian lanjutannya, penjelasannya tadi, Nabi SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Karena Nabi juga mengatakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah yang orang yang paling takut kepada Allah dan paling ya khasyah, ya paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini sebagaimana dalam hadis tentang ada beberapa sahabat yang ingin melihat dan mendengar bagaimana ibadah Nabi. Setelah diterangkan begini, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan ya puasa seterusnya. Satu lagi mengatakan, saya akan bangun malam seterusnya, sholat malam seterusnya, nggak tidur sehari semalam, nggak tidur malam-malamnya. Ya. Kemudian satu lagi mengatakan, saya akan menjauhi wanita seterusnya, nggak akan menikah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, yaitu tadi, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku juga makan, ya juga berpuasa. Aku juga tidur dan juga sholat. Dan aku juga menikahi beberapa wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya, dan Nabi adalah orang yang paling ma'rifatullah, yang paling mengenal Allah. Siapa Allah? Ya, ma'rifatullah, sifat-sifatnya, ya semuanya adalah ya bagian dari ilmu Nabi SAW yang Allah berikan, dan beliaulah SAW yang paling mengerti, paling tahu tentang Allah, yang paling bertakwa, paling takut, dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tidak menghalangi beliau untuk beristighfar dan bertaubat. Maka bisa kita tambahkan faedah di sini, semakin mengenal Allah maka semakin rajin ibadahnya, semakin kuat akidahnya maka semakin rajin ibadahnya. Ya, semakin kuat akidahnya mengenal Allah, semakin baik akhlaknya. Karena Nabi dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, sungguhnya engkau berada di atas yang sangat mulia, akan akhlak yang sangat tinggi. Maka sungguh aneh kalau dia akidahnya sudah belajar kitab-kitab akidah tapi sama saudaranya la salam wala kalam. Ya, suka menghina saudaranya, suka menyudutkan saudaranya. Ya, tidak berkasih sayang terhadap saudaranya sama muslim, maka ini sungguh bertolak belakang. Demikian juga sudah mempelajari kitab-kitab akidah tapi ibadahnya gitu-gitu aja, masih terlambat sholatnya, sunnah-sunnah tidak dikerjakan, dan seterusnya. Ini ya bertolak belakang dengan amalan Nabi SAW. Nabi yang paling mengenal Allah, paling ma'rifatullah, dan paling sungguh-sungguh ibadah, paling mulia akhlaknya. Bahkan semua jenis ibadah Nabi yang terdepan. Ya, dicontohkan lagi dalam urusan kedermawanan, terutama di bulan Ramadan. Nabi itu di luar Ramadan sudah sangat dermawan. Ya, beliau kalau diminta nggak pernah menolak, bahkan memberi dengan pemberian yang nggak takut miskin sama sekali. Ya, sampai-sampai sebuah kaum yang diberikan satu lembah dari hewan-hewan ternak.
sehingga mereka mengatakan pulang, mintalah kepada Muhammad, karena ya Nabi Muhammad ini kalau diminta nggak pernah menolak. Ya, sehingga kalian masuklah Islam. Ya, di sana ada Nabi yang ketika diminta nggak pernah menolak. Demikian juga Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di Ramadan ini lebih dermawan lagi, terlebih lagi ketika setelah bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga kedermawanan beliau itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ya, dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan nasihat, beliau yang terkenal. Ya, sekali lagi ini kita ambil contoh. Poinnya adalah semakin seorang mengenal Allah, maka semakin rajin ibadahnya, semakin sungguh-sungguh ibadahnya, semakin mempeng ibadahnya. Jangan dibalik ya. Tenang, yang penting kan tauhid. Yang penting kan sudah tauhid aman. Nanti bisa kena hadis di toko. Ya, yaitu apa? Walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, bahkan satu file dosa itu memenuhi pandangan sejauh mata memandang, tapi dengan modal la ilaha illallah itu bisa selamat. Bukan itu ya. Yaitu memang salah satu di antara keutamaan tauhid. Tapi orang yang tauhidnya benar, akidahnya benar, ibadahnya itu sangat rajin, sungguh-sungguh, semua diamalkan. Itulah dari Nabi SAW, dan juga dicontoh oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga para ulama. Tidaklah dikenal ahli ilmu kecuali ahli ibadah. Ya, tidaklah dikecuali mereka ahli ilmu kecuali ahli ibadah. Ya, bukan ahli ilmu saja, tapi juga ahli ibadah, juga zuhud, ya, juga jihad fisabilillah dan seterusnya. Dan itulah kaum salafun saleh. Maka mungkin di majelis ini, di masjid ini ada pembahasan aina nahnu min haula'i salaf. Di mana posisi kita di antara kaum salaf dahulu. Kita ngaku-ngaku salaf, ya, tapi jauh dari kaum salaf. Ya, maka hendaklah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ya, dan juga dilanjutkan, hadza dalilun ala annahu alaihi salatu wassalam muallimul khairi bi maqalihi wa fi'alihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar kebaikan, ya, beliau mencontohkan dengan ucapannya bilisanil maqal wa lisanil hal. Dengan ucapannya mengatakan dan juga perbuatannya mengerjakan. Dan itulah sebaik-baik dai. Ya, sebagai pengajar guru, ya, itu adalah orang yang mengatakan dan juga mengamalkannya. Yang tadi kita sebutkan di surat As-Saff, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu hendaklah diulang-ulang agar kita tergugah untuk juga berbuat setelah mengatakan. Ya, kemudian dicontohkan lagi atau dijelaskan lagi, fakana yastaghfirullah wa ya'murun nas bil istighfar hatta yata'assu bihi imtithalan li amrin wa ittiba'an fi'li. Lil amri wa ittiba'an fi'li. Beliau selain mengatakan saya beristighfar dan bertobat, juga beliau mengamalkannya, mengerjakannya, dan memerintahkan manusia untuk mencontoh. Ya, sehingga inilah bentuk imtithalu awamri dan juga imtithalu awamri Rasulullah SAW. Ya, wa hadza min kamali nushi sallallahu alaihi li ummatihi. Dan ini menunjukkan betapa tulusnya Nabi SAW kepada umatnya. Ya, dari kata-kata nush atau nasihat, kan pernah kita dengar ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ya, sering diartikan agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Nuturi. Ya, bukan. Nasihat itu nutur-nuturi, bukan itu. Nasihat itu memang nutur-nuturi, ngasih nasihat, ngasih wejangan. Tapi nasihat itu dari kata nusх. Dari kata nushun, nasihun, seperti taubat itu harus nasih. Nasih itu artinya murni, tulus. Jadi siapa yang tulus kepada Allah, ya, kepada umatnya, ya, kepada kaum muslimin, maka itulah letak kesempurnaan imannya. Jadi dia mencontohkan, kemudian menasihati dengan tulus, bukan dengan fulus, ya, dengan ketulusan, bukan dengan uang. Ya. Maka hendaklah fa'in bagilana nahnu aidan an nata'assa bihi idza amarna an-nasa bi amrin an nakuna awwala man yantasilu li hadzal amr. Hendaklah kita sepatutnya ketika kita memerintahkan kepada manusia adalah kita pertama yang mengerjakannya, yang mengamalkannya. Dan ketika kita melarang seseorang, yang adalah kita yang pertama kali meninggalkannya. Jangan dibalik. Pernah mungkin kita bahas atau pernah disebutkan hadisnya, ya, bagaimana kelak yaumul qiyamah seorang dai penyeru, namun dia yaitu dihukum
ya sampai terurai ususnya. Ya itu kenapa? Karena dialah adalah orang yang menyuruh-nyuruh ya orang lain, namun dia sendiri yang meninggalkannya. Atau dia memerintahkan orang lain untuk meninggalkannya, namun dia sendiri yang pertama kali mengerjakannya. Ya nggak komitmen, nggak konsekuen. Dan itulah yang dinamakan yang diancam dalam ayat tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak kerjakan? Waliyadzubillah. Jadi nasallallahu taala an yuwaffiqana ila nafi wal amal saleh. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh, dan benar-benar Allah memudahkan kita ya mengatakan yang berbuat dengan penuh ketulusan. Ya semuanya itu adalah demi melaksanakan perintah Allah dan ya Rasulnya, dan itulah letak kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa dibahas kurang lebih mohon maaf. Yang intinya membuat bisa diamalkan beristighfar ya dalam sehari 70 kali atau ya 100 kali, dan diiringi dengan taubat. Sebagai penutup ini kapan dibaca istighfar ini yang 100 kali? Ya itu kalau dilihat di dalam berbagai hadis itu pagi saja. Walaupun ada yang mengatakan pagi dan petang. Mungkin itu kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد